تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini ataupun yang tidak sempat hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Dan mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita persembahkan dan kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang memuliakan dan dimuliakan Allah, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat yang datang dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah berpesan kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, sebelum kita bahas masalah pesan atau wasiat yang baginda Rasul sampaikan kepada Anas ibnu Malik ini, coba kita lihat siapa itu Anas ibnu Malik ini. Anas ibnu Malik ini adalah putra daripada Malik ibnu Nadar dan Ummu Sulaim. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, maka penduduk Madinah yang sering kita sebut dengan nama Ansor, itu mereka baik yang laki-laki maupun yang perempuan, mereka menghadap kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memberikan bantuan apa yang bisa mereka bantu demi jalannya dakwah Nabi, demi syiarnya agama Islam. Semuanya pada ngadep orang-orang Ansor. Nah, tidak mau ketinggalan, ada seorang ibu namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini adalah ibunda daripada Anas ibnu Malik. Maka Ummu Sulaim ini pun datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Ummu Sulaim, ya Rasul, orang-orang Ansor, baik yang laki-laki mau yang perempuan, itu datang menghadapmu ya Rasul untuk memberikan bantuan. Apa yang bisa mereka bantu, mereka bantu. Dan saya pun gak mau ketinggalan, kata Ummu Sulaim ini. Sambil nuntun anak, sambil nuntun bocah yang saat itu usianya baru 10 tahun, itu adalah Anas ibnu Malik. Ya Rasul, saya tidak punya apa-apa, ini saya punya anak laki. Umurnya baru 10 tahun, namanya Anas. Maka saya serahkan Anas ini kepadamu ya Rasul, agar anak ini bisa membantumu. Agar anak ini bisa membantumu segala keperluanmu. Akhirnya dalam usia 10 tahun,
Anas ibnu Malik itu udah ada di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sejarah daripada Anas ibnu Malik. Nah, kemudian pernah ada doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikhususkan untuk Anas ibnu Malik. Anas ibnu Malik ini mengabdi kepada Nabi selama 10 tahun. Jadi dari umur 10 tahun udah ada di Nabi sampai 10 tahun ngabdi. Jadi usianya saat itu kalau sampai selesai Nabi umurnya 20 tahun. Nah, ada doa Nabi yang khusus kepada Anas ibnu Malik yang baginda Rasul tadahkan, mohon dan minta kepada Allah, Allahumma aktsir malahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. Ini doa Nabi yang langsung untuk Anas ibnu Malik. Kata Rasul, ya Allah, aksir malahu. Ya Allah, perbanyaklah harta anaknya. Sama Nabi langsung didoain. Wa auladahu, dan perbanyaklah keturunannya, anaknya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah orang ini ke surga. Ini doa Nabi, doa yang paling mustajab. Karena doanya doa Nabi. Mungkin kalau saya doain Pak RT belum tentu mustajab ini saya. Itu. Misalnya saya doain, ya Allah mudah-mudahan RT 02 bisa jadi lurah karena dekat sama PLT. Belum tentu diijabah itu. Doa saya kalau begitu mah. Walaupun misalnya Pak RT tiap hari ketemu PLT misalnya gitu. Enggak. Nah, doa yang ditadahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Anas ibnu Malik itu di Madinah sampai punya perkebunan kurma. Dalam 1 tahun itu 2 kali panen, artinya jadilah orang tajir Anas ibnu Malik itu. Wa auladahu, keturunannya banyak. Sampai keturunan itu dalam satu riwayat itu ada 120 keturunannya tuh. Banyak itu kira-kira ya. Banyak. Nah, beliau ini termasuk sahabat yang kehidupannya paling lama. Artinya umurnya paling panjang. Karena dalam sejarah diceritakan bahwa umurnya itu lebih dari 100. Umurnya itu 107 tahun. Beliau meninggal di Basrah pada tepat hari Jumat. Ini ahli surga nih. Meninggalnya di hari Jumat di Basrah itu tahun 93 Hijriah. Kemudian karena beliau sahabat yang paling dekat, maka banyak periwayat-periwayat hadis yang mengambil hadis itu dari beliau. Sampai terkumpul 2286 hadis yang diriwayatkan dari beliau. Ini saking dekatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW, artinya mengabdi kepada Nabi itu selama 10 tahun. Itu cerita sejarah tentang siapa Anas ibnu Malik. Nah, ada pesan dari Nabi kita Muhammad SAW kepada sahabatnya yang bernama Anas ibnu Malik, dan pesan ini sifatnya bukan khususiat. Artinya pesan Nabi yang Nabi sampaikan kepada Anas ibnu Malik ini bukan hanya khusus kepada Sayyidina Anas, tapi berlaku kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, termasuk berlaku kepada kita. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pengajian kita pada malam hari ini. Pesan Nabi kepada Sayyidina Anas, ya Anas, inni musika biwasiyatin fahfazha, kata Nabi. Wahai Anas, sesungguhnya aku wasiatkan kepada kamu, aku pesan kepada kamu biwasiyatin, dengan satu wasiat, fahfazha, maka jaga, pelihara dan amalkanlah wasiat ini. Nah, wasiat yang Nabi sampaikan kepada Anas ibnu Malik ini berlaku kepada kita kalau kita ini mengaku umat Nabi Muhammad. Jadi artinya kita juga bisa ngamalin ini. Apa pesan Nabi kita Muhammad SAW kepada Anas ibnu Malik dan berlaku kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad? Yang pertama, aktsir as-sholata
fil laili tuhibbuka al-hafazatu. Pertama pesan. Aktsir as-sholata fil lail. Perbanyaklah sholat malam. Nih pesan. Nah, pesan ini tidak hanya khususiat kepada Anas ibnu Malik, tapi pesan ini berlaku kepada kita. Artinya, lakukanlah, perbanyaklah, laksanakanlah sholat di waktu malam. Sholat malam. Ya, sholat hajat, sholat tahajud, dan sholat lain-lainnya. Perbanyak di waktu. Tuhibbukal hafazah. Allah akan selalu menjaga dan memelihara kamu. Ketika diri kita ingin mendapatkan penjagaan, ketika diri kita ini ingin mendapatkan pemeliharaan, maka metode dan cara untuk meraih penjagaan pemeliharaan Allah, maka perbanyaklah sholat malam. Dan alhamdulillah PRT kita, RT 02, itu kalau yang namanya sholat malam, alhamdulillah. Kenapa saya sahabat katakan begitu? Karena beliau ada 1001 kesibukan. Artinya pekerjaannya itu dari melek mata sampai jam 3 malam. Kerjaan. Ngontrol warganya, ngontrol ini, ketemu PLT, ketemu RW, ketemu camat, ketemu lur. Ada 1.000.000 kesibukan yang akhirnya PRT kita ini lambat tidur. Ketimbang tidur sampai kesiangan, akhirnya PRT kita tiap malam sholat malam. Bagus ya kira-kira RT kita ini? Belamparan. Aktsir as-salati fil lail tuhibbukal hafazah. Wa idza dakhalta ala ahlika fasallim alaihim yazid Allahu fi barakatik. Pesan yang kedua. Wa idza dakhalta ala ahlik. Dan jika dari mana-mana kamu pulang ke rumahmu untuk menemui keluargamu, fasallim alaihim, maka ucapkanlah assalamualaikum. Pulang kerja kah, pulang bisnis kah, pulang ngojek kah, pulang apa aja, pulang dari mana-mana, nyampe ke rumah maka beri salam. Sekarang kita tahu kita berangkat pagi dari rumah, mau kerja, mau kegiatan apa. Kemudian kita tahu di rumah kita nggak ada orang. Bini kita pergi, udah izin sama kita pergi kondangan atau ke silaturahmi ke keluarganya. Pokoknya intinya di rumah kita nggak ada Kita pulang, tetap mau ada orang mau kagak, tetap fasallim alaihim, tetap ngucapin salam. Oh kan rumah kaya nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang jawab? Ada malaikat. Ada malaikat yang menjawab salam walaupun kita nggak dengar. Mau siang, mau malam, mau kapan aja. Nah kalau malam-malam jam 12 malam memang di rumah kita nggak ada orang. Bini kita lagi nginep di rumah orang tuanya, anak mana nggak ada. Tahu-tahu nyampe di rumah kita assalamualaikum, waalaikumsalam. Setan itu, jin itu yang jawab. Artinya apa? Mau ada orang mau kagak, mau ada yang jawab mau kagak, maka tetaplah kita mengucapkan salam. Apa manfaatnya? Yazidillahu fi barakati. Allah akan menambahkan keberkahan dalam kehidupanmu. Cuma gara-gara ngasih apa tuh? Cuma gara-gara beri salam ketika kita mau ke rumah, mau pulang ke rumah kita. Kemudian wa inistata'ta alla ta'wi ila firasika illa ala taharatin faf'al. Fa innaka in mutta syahidan. Ini yang jarang dilakuin nih majamaah. Wa inistata'ta alla ta'wi ila firasika illa ala taharah. Dan jika kamu mampu sebelum kamu tidur illa ala toharotin, kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, faf'al, maka lakukanlah. Artinya bagaimana? Sebelum kita tidur itu disunnahkan ngambil wudu. Apa? Agar tidur kita dalam kondisi suci. Kira-kira jamaah sering ngamalin begini kan tidur? Hah? Kalau malam
Malam kita mau tidur, sebelum tidur kita ke kamar mandi, kita buang air kecil, kemudian kita Kira-kira jamaah ngamalin nggak yang kayak gini nih? Hah? Lagi-lagi kita kalah sama RT. Kalah sama RT kita. RT kita Masya Allah 24 jam nggak pernah batal. Selalu punya air wudhu. Makanya Pak RT itu pulang malam-malam dari mana-mana pulang, kamar mandi, belum tidur, itu Pak RT kita udah ngambil wudhu duluan tuh. Maka dalam hal ini boleh kita jadikan contoh dalam hal yang ini nih maksudnya. Kalau yang lain mah jangan. Kenapa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan dan berwasiat kepada Anas ibnu Malik, dan wasiat ini berlaku kepada kita sebelum tidur kita dianjurkan untuk mengambil wudhu. Fa innaka in mutta syahidan. Jika pada malam hari itu ajalmu datang, jika pada malam hari itu kamu mati, mutta syahidan, kamu akan mati syahid. Nggak kudu perang ke sono sini, nggak kudu apa, kepengen mati syahid, cuman caranya apa tadi? Sebelum tidur ngambil wudhu. Nah, siapapun yang Allah Subhanahu wa taala golongkan matinya mati syahid, itu pasti masuk surga. Termasuk kita. Ketika kita sebelum tidur kemudian kita mengambil wudhu, kemudian kita tidur, dan pada saat kita tidur ternyata ajal kita datang, umur kita berakhir, kita mati pada malam hari itu, maka kematian kita itu termasuk orang yang mati syahid. Kira-kira ngamalinnya berat nggak ini? Sebelum tidur ambil wudhu. Saudara, kan kita ajal kita nggak tahu. Kematian kita kapan kita nggak tahu. Bisa jadi sekarang kita masih merasa gagah, masih sehat, masih punya tenaga, sementara kan umur di tangan Allah. Nggak mustahil. Kalau ntar malam kita apa? Siapa yang mau? Nah, karena kematian ini rahasia Allah dan kita kepengen kematian kita ini kematian yang syahid, maka amalkanlah sebelum kita tidur kita ngambil wudhu. Kira-kira bisa dipahami nih ya. Wa idza kharajta min indi ahlik fasallim ala man lakita yazidillahu hasanati, kata Nabi. Wa idza kharajta min indi ahlik, dan ketika kamu mau keluar dari rumahmu, mau kerja, mau bisnis, mau apapun, hal-hal yang baik, kamu keluar dari rumah, fasallim, maka berilah salam ala man lakita, kepada orang yang kamu temui. Ketemu di jalan ada sahabat, assalamualaikum. Sampai di kantor ketemu kita tahu assalamualaikum. Kenapa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan menganjurkan sampai berwasiat kepada Anas ibnu Malik kalau ketemu orang suruh salaman? Ya. Yazidillahu hasanatik. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kebaikan buat kamu. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan pahala buat kamu. Gara-gara ngapain tuh? Gara-gara ngucapin salam. Dan tradisi ini belum kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dulu-dulu itu diganti. Dulu-dulu kita diganti selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Artinya ajaran Islam itu dialih-alihkan. Nah, kalau kita mah sebagai orang Islam tetap kalau ketemu ya assalamualaikum, kita namu assalamualaikum, pulang juga assalamualaikum. Ketemu sahabat, ketemu teman, ketemu kawan juga jangan lupa apa? Assalamualaikum. Yazidillahu hasanatik. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kebaikan kepada kamu. Wa waqir kabiral muslimin warham saghirahum. Dan hormatilah orang yang lebih tua dari kamu, orang-orang muslim. Warham saghirahum, dan sayangi orang yang lebih kecil.
Nah, ketika kita mengamalkan apa yang diwasiatkan oleh Nabi kepada Anas dan wasiat ini berlaku kepada kita, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa kata Nabi? Akun ana wa anta fil jannah kahataini wa sabaka bainas sababa wal usta. Kata Nabi, akun ana wa anta. Ya Anas, kalau kamu amalkan apa yang aku wasiatkan, wahai umat Islam, wahai PRT 02, jika kamu amalkan dalam kehidupan kamu sehari-hari, ana wa anta fil jannah. Kata Nabi, aku dan kamu nanti sama-sama di surga. Sambil Nabi mengacungkan dua tangannya antara jari telunjuk dengan jari tengah. Artinya ini betapa dekatnya nih. Ini nggak bisa dipisahin, dibengkai begini juga masih tetap dekat. Nah, orang-orang yang mengamalkan seperti ini, maka nanti di akhirat itu amal Nabi bareng-bareng di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan buat Pak RT. Pesan apa? Pak RT nih, pesan nih, Pak RT. Amalin ini. Amalin, Pak RT dekat Pak RW, belum tentu dituntun ke surga. Pak RT dekat PLT, paling tenar di dunia, belum sempat dituntun ke surga. Tapi kalau ini amalan diamalkan, maka insya Allah kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.